Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Bila dalam penyampaian ini ada salah dan kata yang kami belum mengerti atau dianggap salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentang umroh dari kaca mata hakikat. Umroh itu apa sih? Umroh, kita dari umroh yang kita tahu kan perjalanan menuju ke Mekah, kemudian melakukan ibadah umroh. Lah, wajib atau tata cara umroh itu kan pertama kan tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i. Setelah sa'i kemudian baru tahallul. Nah, coba kita pelajari dari segi hakikat tentang sudut pandang dari segi hakikat tentang umroh. Nah, kalau kita sudah jelaskan yang lalu tentang apa itu Ka'bah dan tentang apa itu batu Hajar Aswad, coba kita perjelas lagi di sini, yaitu tentang Ka'bah atau Baitul Muharram, Baitul Muharram. Nah, sebenarnya itu disebut Baitul Muharram, dan Baitul Muharram yang asli sebenarnya adalah di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu apa? Hati. Kenapa hati? Karena Tuhan meniupkan roh hidup kepada manusia itu dalam hatinya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia itu lewat hatinya. Berarti kita paham ya tentang apa itu Baitul Muharram yang asli itu ternyata di hati atau dalam diri atau dalam dada manusia itu sendiri. Terus kita bahas tentang Ka'bah atau Baitul Muharram yang ada di Mekah sana. Itu kan batu. Ka'bah itu kan dari 4 sisi. Nah, 4 sisi itu adalah simbol dari masuknya nafsu atau gambaran dari diri kita sendiri sebenarnya, yang diistilahkan atau digambarkan atau diumpamakan, diperumpamakan seperti Ka'bah itu dari 4 sisi. Nah, 4 sisi itu adalah simbol dari 4 hawa nafsu yang masuk lewat dari 4 sisi itu. Nah, 4 nafsu ini masuk kemana? Ya ke batu itu. Nanti batu itu adalah simbol dari hati manusia. Batu Hajar Aswad itu adalah simbol dari hati manusia. Jadi itu sebenarnya gambaran dari diri kita sendiri, yang dari 4 tadi, 4 sisi dari Ka'bah itu atau Baitul Muharram itu, yaitu sisi yang satu itu mewakili tentang telinga. Jadi masuknya nafsu itu bisa lewat telinga. Sisi yang kedua yaitu mata, karena nafsu itu bisa masuk lewat mata.
Sisi yang ketiga yaitu adalah hidung. Itu sebenarnya penggambaran dari diri kita sendiri. Sisi yang keempat itu adalah mulut. Karena semua nafsu masuknya itu dari situ. Nah, setelah itu baru coba kita mengarah kepada tentang tata cara atau rukun umroh. Itu pertama kan tawaf, langsung datang ke Makkah, kemudian niat, kemudian memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang tidak boleh dijahit, tadi berupa kain. Berupa kain ya. Tapi yang namanya kain atau bekal itu yang enak itu dipakai masih berupa kain atau kalau sudah dibentuk menjadi pakaian dari baju atau jas atau celana. Berarti itu adalah tanda berupa PR sebenarnya itu Mas Yan itu. Berupa PR. Jadi kain itu seharusnya itu dijadikan penjahit untuk merubah kain tadi menjadi pakaian yang kita pakai menjadi enak atau kita ini enggak ribet menggunakan pakaian itu. Sudah ya, jadi paham tentang apa itu pakaian ihram. Kemudian melakukan tawaf. Tawaf itu mengelilingi atau memutari Ka'bah sambil berdoa kan. Kalau tawaf itu kan orang pasti berdoa dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarikala kalabaik. Artinya itu kita ini bertamu kan. Bertamu kepada Tuhan. Nah, orang itu berputar-putar aja di situ. Tapi kalau orang berputar-putar tanpa makna atau mengerti apa yang dimaksud dengan itu, berarti kan bisa dikatakan kan orang bingung. Orang bingung disimpulkan dengan berputar-putar itu. Itu dari segi hakikat. Kemudian melakukan sa'i. Nah, sa'i itu kan berlari-lari kecil di Bukit Sofa, Bukit Marwah. Itu adalah simbol tentang pencarian. Pencarian tentang di mana informasi tentang sumber hidup atau kehidupan. Tapi faktanya belum juga mendapat jawaban dan belum ketemu juga. Setelah itu baru melakukan tahallul. Apa sih tahallul itu? Tahallul adalah motong rambut. Nah, rambut ini banyak orang mengatakan rambut itu di atas kepala. Di atas kepala itu yang dipakai di atas kepala itu biasanya itu mahkota. Makanya rambut disebut mahkota. Nah, siapa yang memakai mahkota itu? Mahkota itu yang biasa memakai mahkota itu adalah raja atau ratu. Tapi ternyata dalam tata cara berumroh tadi kita ini harus dipotong, tidak boleh memakai mahkota. Tidak pantas kita manusia biasa kalau memakai mahkota. Ingin menjadi raja atau ratu, makanya simbolnya itu harus dipotong. Biar kita ini sadar menjadi manusia biasa. Setelah itu kan
selesai. Gitu ya, dari proses tentang umroh. Jadi ternyata umroh itu kalau kita baca, kita pelajari dari awal tadi, ternyata itu hanya berputar-putar di sekitar diri kita sendiri. Hanya berputar-putar di diri kita sendiri. Tapi setelah itu belajarlah kita ini sadar makna dari itu semua. Ternyata hanya berputar di diri kita sendiri dan tidak atau belum bisa ketemu tentang apa itu dari mana hidup kita dan akan kemana kita setelah hidup di dunia ini. Jadi itu sebenarnya itu adalah simbol dari pemikiran dari kita sendiri yang masih bingung tentang siapa jati diri kita yang sebenarnya. Itu bisa disimpulkan lewat umroh tadi. Maka dari itu cobalah kita belajar merenung, belajar berpikir cerdas. Jadi jangan hanya melakukan atau melakukan sesuatu yang hanya begitu saja, tapi coba kita maknai atau kita pelajari atau kita renungkan untuk lebih ke dalam lagi. Maksud dari semua ini apa? Kan begitu ya. Jadi kita ini belajar lah, belajar diri, belajar berpikir, belajar merenung, belajar mengolah tentang kecerdasan dan ketajaman hati tentang umroh itu. Jadi jangan hanya begitu-begitu saja, tapi kita maknai, belajar kita maknai atau kita cari tentang maksud dari semua itu. Saya rasa cukup demikian informasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata yang dianggap salah, kami belum mengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.